Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini sudah familiar dengan nama Sai Baba. Ya, sudah banyak yang bahas juga ya di Konoha Sai Baba ini. Namun saya akan bahas dari sudut pandang yang berbeda ya. Sai Baba adalah salah satu yang punya ide yang nyeleneh bin aneh. Apa itu idenya? Menggabungkan agama Islam dengan agama Hindu. Bayangkan. Ya. Seorang Sai Baba, orang yang aneh ini, berusaha menggabungkan antara agama Hindu dengan agama Islam. Kebetulan Sai Baba ini tinggalnya di daerah yang pluralis ya, di India, yaitu orang yang beragama Islam dan orang yang beragama Hindu. Ya, mungkin ide ini sangat masuk akal ya menurut dia. Karena apa? Karena Sai Baba ini berpikir ya bisa aja digabungkan antara agama Islam dengan agama Hindu, karena menurut Sai Baba ini Tuhan itu adalah satu dan dia adalah utusan Tuhan di bumi. Wow. Kemudian yang bunuh Sai Baba itu diduga ya adalah orang Indonesia. Walaupun kesannya tidak masuk akal, tapi ada duganya seperti itu. Bahkan salah satu pengikut daripada Sai Baba ini adalah orang yang sangat berpengaruh di India, yaitu Narendra Modi, yaitu PM India sekarang ini. Kemudian waktu kematian daripada Sai Baba ini, ya walaupun ada yang mengatakan bahwa Sai Baba ini penipu dan sebagainya, bayangkan ya waktu pemakamannya itu diikuti oleh jutaan orang dari seluruh dunia ya. Pengikutnya itu macam-macam, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Muslim, dan lain sebagainya. Ada banyak agama. Bahkan sekelas artis Bollywood sekalipun hadir dalam pemakaman Sai Baba ini. Wow, luar biasa. Kemudian yang paling ajaib daripada Sai Baba ini adalah bisa menghidupkan orang mati. Coba bayangkan, bisa menghidupkan orang mati. Kemudian tidak hanya itu, bisa mengeluarkan emas dari tangannya, seperti pesulap ya. Tiba-tiba di tangannya itu ada emas ya. Nah, diginiin tiba-tiba ada berlian. Tiba-tiba keluar asap. Nah, hal-hal semacam inilah yang bikin banyak pengikut daripada Sai Baba ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Sai Baba ini benar Tuhan? Karena orang India beranggapan bahwa Sai Baba ini adalah Tuhan ya. Benarkah orang Indonesia yang bunuh Sai Baba? Bagaimana kisah lengkapnya? Sai Baba berusaha menggabungkan antara agama Hindu dengan agama Islam ya. Karena apa? Karena dalam pola pikir daripada Sai Baba ini, Tuhan itu ada satu. Itu artinya yang menciptakan semua agama itu adalah ya Tuhan yang sama. Jadi antara agama Hindu dengan agama Islam itu ya nggak apa-apa digabung. Wong yang menciptakannya satu kok, yang menciptakan itu Tuhan, dan saya adalah perwujudan Tuhan di bumi ya. Agak mirip-mirip seperti Mesias ya. Atau ada orang yang mengatakan bahwa Sai Baba ini menerima wahyu dari apa? Dari Tuhan, sehingga banyak pengikutnya. Namun ya ketika dia menggabungkan antara agama Islam dengan agama Hindu itu terjadi permasalahan yang sangat serius. Apa itu? Tradisi, termasuk tradisi dalam beragama. Dalam agama Hindu itu ya ada semacam tradisi tidak boleh yang namanya membunuh sapi, tidak boleh motong sapi. Pokoknya sapi dibiarkan berkeliaran. Kenapa? Karena sapi itu dianggap binatang yang suci. Sementara dalam agama Islam sapi itu dipotong saat berkurban ya. Dan ini semacam permasalahan di India. Ini yang bikin gagal ya Sai Baba menggabungkan antara agama Hindu dengan agama Islam ya. Kemudian misteri kematian daripada Sai Baba ya. Kematian daripada Sai Baba ini ada banyak misteri ya. Ada yang mengatakan kematiannya ini penuh dengan mujizat, penuh dengan berkat dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan kok dia bisa meninggal? Kan katanya dia Tuhan. Kok biasanya dia lumpuh ya, karena di akhir ayat daripada Sai Baba ini beliau ini lumpuh total sehingga menggunakan kursi roda. Jadi banyak orang mengatakan kalau dia seorang Tuhan, kenapa harus menggunakan kursi roda?
Kenapa dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri? Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan misterius tentang Sai Baba ini. Sebelum saya lanjut ya, siapa sebenarnya yang membunuh Sai Baba ini ya? Yang dugaannya itu orang Indonesia ya. Saya akan jelaskan dulu ya. Menurut saya Sai Baba ini lahir dalam tahun yang salah menurut saya pribadi. Kenapa salah? Gini, kalau misalnya Sai Baba ini lahir di zaman Nabi misalnya ya, abad pertama misalnya, atau sebelum Masehi, atau di bawah abad ke-7 misalnya, saya sangat yakin ya, Sai Baba ini bisa bikin agama baru. Karena apa? Ya karena banyak pengikut ya. Sialnya Sai Baba ini lahir di zaman sekarang, sehingga orang bertanya ya, kalau misalnya dia mengatakan saya itu Tuhan, nah kapan lu bertemu sama Tuhan? Mana bukti videonya? Mana bukti videonya lu bertemu sama Tuhan? Mana buktinya Tuhan berikan wahyu kepada kamu? Jadi orang-orang zaman sekarang mempertanyakan, kenapa? Karena zaman sekarang ini ya ada yang namanya teknologi, sehingga ya kalau misalnya ada orang ngaku-ngaku jadi Mesias, jadi perwujudan Tuhan ya, jadi jelmaan dewa ya, jadi utusan Tuhan dan lain sebagainya, maka akan dibully sama seperti Sai Baba ini ya. Tapi saya tidak menyimpulkan ya apakah Sai Baba ini penipu atau tidak, silakan disimpulkan sendiri, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Namun yang menarik daripada kasus Sai Baba ini ya, Sai Baba ini pernah ditantang ya. Ditantang oleh siapa? Oleh orang-orang yang berpendidikan. Jadi penantangnya mengatakan kepada pengikut-pengikut daripada Sai Baba ini, Sai Baba itu penipu. Dia itu sebenarnya pesulap, bukan perwujudan daripada Tuhan. Kalau misalnya dari tangannya itu keluar emas misalnya, tiba-tiba keluar berlian ya, tiba-tiba keluar asap, itu adalah trik sulap. Namun anehnya para pengikut-pengikut daripada Sai Baba ini membuli ya orang-orang yang mengkritik daripada Sai Baba ini, membuli ya, dibuli mati-matian. Karena apa? Karena Sai Baba ini sudah kepalang dianggap jadi Tuhan. Karena informasinya Sai Baba ini dari dulu ya, dari dulu sebenarnya sudah ada dari tahun 1900-an ya, 1900 sampai sekarang ini. Dan Sai Baba ini dianggap ya, atau diyakini berreinkarnasi ya dari dulu sampai sekarang. Jadi Sai Baba terakhir ini adalah Sai Baba yang paling terkenal ya, Sai Baba yang paling banyak dihujat, walaupun pengikutnya itu banyak banget ya, dari berbagai negara, dari berbagai agama Muslim, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, banyak pengikutnya. Karena apa? Karena di sisi lain Sai Baba ini adalah orang yang sangat humanis ya, banyak membangun sekolah ya, banyak membantu masyarakat ya, bangun sumur dan lain sebagainya, ada banyak jasa-jasa dan sebagainya. Namun di sisi lain ya ada banyak yang skeptis dengan Sai Baba ini. Bagaimana mungkin ya seseorang bisa mengeluarkan emas dari tangan kalau tidak menggunakan trik sulap? Jadi Sai Baba ini ditantang oleh apa? Oleh orang-orang barat juga ya, orang-orang Inggris, orang-orang Amerika, ditantang. Saya akan membongkar trik sulap yang Anda pertunjukkan Sai Baba. Saya akan membongkar itu, kata-kata orang-orang Amerika. Jadi pendukungnya itu marah besar ya. Itu kan orang-orang kafir, orang-orang liberal ya. Orang-orang Amerika itu, orang-orang Inggris itu orang-orang yang tidak percaya dengan sesuatu yang berbau spiritual ya. Sehingga pengikutnya marah besar. Dan Sai Baba juga tidak menjawab tantangan ini. Karena apa? Karena Sai Baba mengatakan ya dengan kalimat yang sangat bijaksana ya. Menurut pengikutnya bijaksana ya. Beliau ini mengatakan hal-hal yang berbau spiritual itu tidak bisa dirasionalkan. Jadi kalau misalnya dia menghidupkan orang mati, terus mengeluarkan emas dari tangan, mengeluarkan asap dari tangan, itu adalah sesuatu hal yang berbau spiritual, bukan sesuatu hal yang rasional. Jadi hal yang spiritual itu tidak bisa ditakar, tidak bisa diukur ya. Dan itu menyelamatkan daripada Sai Baba. Pengikutnya juga paham hal itu. Namun penantangnya juga tidak tidak kalah ya dalam berusaha membuktikan bahwa Sai Baba ini adalah seorang penipu. Ada semacam video-video yang menayangkan ketika Sai Baba mengeluarkan emas misalnya, di close up gitu ya, dibikin videonya seperti
macam pesulap merah ya. Pesulap merah juga gitu kan. Makanya pesulap merah itu dibenci sama dukun nih. Kenapa? Karena dia berusaha membongkar sulap-sulap ya, trik-trik sulap. Ya. Jadi pesulap merah itu sering ngata-ngatain dukunnya. Dukun itu kalau nggak ngibul ya begitu ya, cebol. Jadi pesulap merah juga mengatakan bahwa Sai Baba ini sebenarnya orang yang ngibul. Bagaimana mungkin kita bisa mengeluarkan emas dari tangan? Ini menantang hukum alam ya. Ya, namun pengikutnya banyak yang percaya ya, sok aja nggak jadi masalah ya. Jadi Sai Baba melakukan pertunjukan ya, abrakadabra ya, Doraemon, Upin Ipin 1 2 3 keluar ya, keluar emas. Jadi hal seperti ini kan bagi orang-orang yang skeptis seperti saya juga sebenarnya orang yang sangat skeptis ya, tidak percaya hal-hal seperti ini. Menurut saya kalau misalnya beliau ini lahir di abad pertama gitu, abad ke-7 ke bawah ya, karena saat itu belum ada yang namanya teknologi ya, belum ada yang namanya penelitian, sehingga bisa aja beliau ini jebol jadi nabi ya. Menurut saya pribadi seperti itu ya. Ya sialnya beliau ini lahir kelamaan ya. Kalau lahirnya cepet ya zaman dulu, ya bisa bikin sebuah agama baru, terus bikin kitab suci baru ya, terus pengikutnya banyak ya. Menurut saya beliau ini harus dipuja-puja ya kalau misalnya beliau ini berhasil mendirikan agama di zaman dulu. Sementara di zaman sekarang ya, beliau ini sebenarnya kalau boleh jujur ya, kalau saya perhatikan berusaha mendirikan agama kok, namun gagal ya, yaitu menggabungkan antara agama Hindu dengan agama Islam. Gagal karena apa? Karena di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang skeptis ya, terutama orang-orang barat ya. Kapan lu ketemu sama Tuhan? Mana buktinya lu ketemu sama Tuhan? Dan lain sebagainya. Jadi ya beliau ini menurut saya itu lahir di zaman yang tidak tepat ya kalau beliau menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Jadi saya perhatikan daripada kasus Sai Baba ini ya, orang-orang India juga ternyata ya, kalau saya perhatikan mereka ini masih banyak percaya yang namanya tahayul ya. Ini kan namanya tahayul ya. Jadi kalau misalnya Sai Baba ini mengatakan bahwa saya adalah perwakilan Tuhan, bla 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 bla, terus dijelasin, orang India juga banyak yang percaya. Ini kan sebenarnya kalau boleh jujur kan semacam tahayul ya. Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Dan menurut saya ya, sebuah negara yang percaya tahayul itu akan susah maju ya, seperti India, Konoha dan sebagainya. Mungkin itu salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa Konoha dan India itu sangat susah menjadi negara maju, karena percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Misteri kematian Tuhan dari India bernama Sai Baba ini diduga ada hubungannya dengan banyak pro kontra ya yang terjadi kematian daripada beliau ini. Para kelompoknya mengatakan bahwa Sai Baba ini adalah orang yang suci, namun pembencinya mengatakan bahwa ini adalah seorang penipu. Para pengikut daripada Sai Baba ini justru membenarkan prediksi sang junjungan dengan dalih perhitungan yang menggunakan tahun lunar ya. Jika dihitung melalui tahun lunar, maka usia Sai Baba ketika meninggal memanglah sangat-sangat benar, yaitu angka 96, karena dia mengatakan bahwa saya akan meninggal di umur 96 sesuai dengan prediksinya, sehingga para pengikutnya juga harus membela junjungannya ya kan. Masa junjungannya nggak dibela ya kan? Ya kali. Kemudian klaim Sai Baba adalah Tuhan alih-alih terpukau oleh mujizat yang memiliki, banyak juga yang mengatakan Sai Baba adalah salah satu dari 30 titisan Dajjal. Di luar dugaan, ternyata diduga ada orang Indonesia yang terlibat dalam pembunuhan daripada Sai Baba ini. Sebut saja namanya Pak Tony Daud ya, atau Tony Daud, seorang pengarang buku spiritual dan mistis yang pernah diundang ke kediaman salah satu mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu di CKS Bogor, yang sering diagung-agungkan beliau ini ya, walaupun banyak orang skeptis ya, gak jadi masalah, bebas berpendapat ya. Yang jadi masalah itu kita percaya pendapatnya atau tidak ya kan. Sebagai seorang yang mengaku memiliki kemampuan spiritual tingkat tinggi ya, Daud Tony menyebut bahwa ada santet yang datang dari India. Tanpa basa-basi, Daud Tony menyebut bahwa si penyantet tersebut adalah orang sakti dari India yang tak lain dan tak bukan adalah Sai Baba.
Ya sah aja kalau misalnya kita mengatakan itu benar apa adanya, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah ya. Saya tidak menggurui ya, saya tidak judge ya, sok aja kalau mau percaya. Namun singkat cerita, Daud, Tony dan Sai Baba melakukan perang secara tak kasat mata akibat daripada santet yang dikirimkan ini. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan negara Indonesia. Mereka melakukan semacam perlawanan ya. Daud Tony melakukan perlawanan ya, biar santet itu tidak masuk ke Indonesia, biar orang Indonesia tidak modar. Ya, akibat dari peperangan goib yang dilakukan keduanya, Sai Baba meninggal dunia. Ia pun mengkonfirmasi kepada pihak kepresidenan bahwa lawannya telah kalah. Ya, kok saya jadi ngerasa lucu ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya, pendeta. Konon katanya beliau ini pendeta ya. Mohon maaf ya, saya menghargai beliau itu sebagai pendeta, tapi menurut kalian apa nggak terlalu halu ya kalau seperti ini? Karena ini nggak bisa dikonfirmasi ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya saya itu disantet, mana buktinya lu disantet ya? Ferry Irwandi kayaknya harus turun tangan ya. Ya kan, menatar daripada ya Mr. Daud Tony. Coba gitu, kalau misalnya santet itu benar dibuktikan secara sains. Daud Tony pernah menyebut jika tugas terakhirnya sebagai pelindung gaib kepresidenan pada tahun 2011 ya. Jadi beliau ini mengatakan ya presiden harus dilindungi ya, mantan presiden harus dilindungi. Saya tuh ngerasa lucu ya kalau ada cerita seperti ini. Mohon maaf ya guys ya. Tapi sok aja nggak jadi masalah kalau misalnya beropini, bebas kan beropini. Tapi kalau misalnya kita mengatakan bisa nggak dibuktikan secara ilmiah, mereka-merekanya akan menggunakan jurus takyah. Apa itu jurusnya? Ya, spiritual itu kan tidak bisa ditakar dengan pemikiran-pemikiran yang rasional ya. Biasanya mereka akan mengatakan seperti itu. Namun kembali ke Sai Baba tadi ya, saya juga tidak hanya menjudge ya yang dilakukan oleh Sai Baba. Kalau misalnya dia melakukan trip sulap gitu untuk mengelabui pengikutnya, nggak jadi masalah ya. Tapi menurut saya itu ada nilai kebaikan yang diberikan oleh Sai Baba ini ya, seperti humanisme, kasih sayang dan sebagainya. Walaupun dia sering dikatakan ya atau diisukan beliau ini melakukan ya seperti itulah, melakukan mantap-mantap dengan muridnya, cowok lagi, coba bayangkan. Ternyata Sai Baba ini diduga ya, beliau ini adalah kaum pelangi juga ya, kaos murid-muridnya dan sebagainya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Ray Konoha. Salam rasional.